membahas sampai transaksi. Sekarang masuk ke transaksi 12. Kalian boleh menyimak, nggak usah ngerjakan, nggak apa-apa. Menyimak, merekam, boleh silakan. Oke? Oke. Sekarang untuk yang pertama, di transaksi yang ke-12, menerima pesanan khusus ya. Transaksi 12 itu menerima pesanan khusus. Menerima pesanan khusus ini dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna dan bentuk. Artinya kamu masuk aja ke job costing. Jadi gini, kalau ada konsumen ya mau pesan sesuatu ya di tempat kalian jual yang khusus beda yang lainnya, jadi ada pesanan pengecualian, itu kalian masuk ke job costing. Jadi yang transaksi 12 ya masuk ke job costing. Caranya ya, langkah pertama masuk ke persediaan, iya, inventory, persediaan, kemudian masuk job costing atau pembiayaan pesanan. Bahasa Indonesianya pembiayaan pesanan. Di sini tugasmu adalah apabila ada kasus soal yang mana ada konsumen yang menginginkan sesuatu produk yang lebih khusus, kualitasnya lebih bagus, harganya beda dengan yang lain, itu kalian masuk ke sini. Jadi yang khusus ya, beda. Nah, itu masuk ke job posting dulu. Nah, di sini batch number-nya diisi sesuai dengan soal, nomor transaksi di informasi JC 16001. Nah, date-nya 14 April 2016. Kemudian job costing account ya, itu masukkan di persediaan dalam proses 1404. No akan find if control mode just another from option box. Ya masih ono sing bermasalah. Nah, ini kayak kasus ya, berarti kamu harus cek di persiapan singkat. Di sini kalian lihat satu persatu ada masalah apa enggak. Rekam posting. Ya, saya ada satu-satu. Ini nggak penuh ya. Job postingnya hilang. Account default period persediaan dalam 1404 udah benar. Ini namanya kendala ini. Kalau udah gini ujian redek pasti. Bayangkan kalau ujian sudah di tengah-tengah jualan, habis itu berhenti. Yes, wassalam. Ya. Tadi sampai mana tadi? Persediaan, pembiayaan pesanan. Di sini mestinya 14 sini 14 April 2016. April 2016. Kemudian barang option box. Berarti ini ada kendala, dia nggak valid
karena ada double biasanya. Choose another one from option box. Berarti ada double. Ya nggak boleh cari di sini. Berarti ada salah satu akun yang numpang. Ini sebenarnya nggak apa ya? Nggak boleh visi bareng dalam prosesnya. Persediaan dalam kantor. Persediaan dalam kantor, bentar ya. Persediaan. Ini ada yang ngikutin apa enggak? Excel. Kemudian kursi kantor masukkan. Jadi maksudnya persediaan dalam proses itu artinya ada pesanan untuk membuat kursi meja. Nah, itu sedang dalam proses. Makanya namanya dimasukkan sebagai ada persediaan yang masih dalam proses pembuatan. Makanya dia masuk sini. Kemudian kursi kantor tipe itu masuk ke SP012 ini pada tanggal 14 April. Jumlah yang dipesan itu 5. Harganya 1.900 belakang. Sudah betul. Di enter lagi meja kantor. Meja kantor 022 nih. Jumlahnya juga 5. Ya. Di sini sudah, ini masuk di barang. Sekarang masuk di beban. Kenapa? Ada dalam pembuatan kursi meja itu ada beban biaya untuk membuatnya ya. Di sini ada apa enggak? Biaya modifikasi. Biaya modifikasi. Di sini masuk ke barang dalam proses. Kalau ini nggak ada, berarti tambahkan di sini namanya biaya modifikasi. Jadi masuk ke beban. Beban angkut. Akun baru masuk beban. Ini sudah mulai sulit ya ini. Modifikasi. Ya. Di sini beban operasional lain. Saya baru lupa. Ini ada beban operasional. Di sini namanya biaya modifikasi totalnya 1.200.000. Oke. Nilai 1.200.000 diambil dari sini ya. Soal yang sisi kanan ini. Biaya operasional masuk di beban operasional lain.
Kemudian note-nya biaya modifikasi, ya. Terus kemudian barangnya ini tetap kursi kantor, ya. Sudah selesai. Kalau sudah, kemudian sudah disimpan. Sampai di sini ada yang tanyakan? Untuk soal pertama, untuk yang transaksi, silahkan. Jadi kalau ada kasus yang menanyakan, gimana sih kalau ada soal, ada pelanggan yang minta yang aneh lah ya, soalnya lain dari yang biasanya. Misalnya dia jual jualan furniture dengan bahan kayu miranti ya. Kemudian ada konsumen datang, saya pingin yang kayu jati, kayu yang paling bagus, super. Berarti kan dia harus cari, harus desain sendiri khusus lah, itu pakai job costing. Job costing berarti persediaan dalam proses, jadi masuk ke sini. Sampai di sini, kalau sudah saya lanjutkan. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Oke, habis itu simpan tutup. Selesai, itu transaksi 12. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke ini. Kita membuat nama kode dari barang tersebut. Jadi kalau barangnya sudah jadi, baru kita tahap proses ya, proses pembuatan. Ini ada dua ini, KKP, STD, sama MK. Ini kamu masuk ke persediaan, langsung masuk ke barang dan jasa, ya, new item baru. Di sini nama barangnya KKP, STD, ya, sub item dari kursi kerja. KKP, STD. Kategorinya, oke, persediaan. Kategorinya adalah furniture, ke gudang defaultnya belakang. Ya, ini di sini kategori induk, barang induk. Sudah, furniture, barang, masuk. Oke. Di refresh, jadi kalau mau bikin baru, diperbarui. Ini ya, KK, kursi KKP, STD, pesanan. Refresh. Ini ya, KBG, kemudian buat baru lagi. MK, ini buat baru ya. MK 05KB. Sub item. Kalau nggak ngerti tanya Orek. Apa bingung yang mau ditanyakan? Nggak tahu Bu, benar-benar bingung Bu. Bingung ya, kalau bingung ngomong, dari mana dulu?
Jangan sampai dibiarkan, karena kalau dibiarkan sama halnya nanti numpuk terus kamu nanti. Oke, dari awal sampai sini dulu transaksi 12. Transaksi 12 ini ada yang nggak paham? Transaksi 12. Jadi kalau misalnya kalian punya usaha jual beli elektronik ya, di mana misalnya komputer PC ya, PC yang speknya udah ada, tapi kamu minta untuk di-upgrade lebih tinggi lagi speknya, berarti itu namanya job costing. Kamu masuk ke persediaan, kemudian pembiayaan pesanan. Di sini nanti kamu masukin apa saja yang khusus barang-barangnya, mintanya bagaimana. Ini terus, jadi dimasukkan tipe ini, kemudian ada biaya modif masuk jadi yang dibeli itu 5 set sama 5 set apa, kemudian yang di beban ini ada biaya modifnya 1.200.000 seperti itu. Sudah selesai. Ada lagi? Ini kalau kamu diam, kalian diam, aku lanjutkan tambah sulit lagi. Udah, ini buat ujian loh. Ujian. Lebih baik saya berhenti daripada saya melanjutkan lebih jauh lagi. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan. Nanti tugasmu bikin video loh ini. Nanti dari kalau saya pikir satu kelompok berapa kemarin? 3 ya? 3 anak ya? Satu kelompok. Halo. Sunyi sepi senyap. Ya Bu. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, hadir Bu. Iya Bu. Iya. Suaranya kecil, paling volumemu kali kecil. Hadir Bu. Sudah nyaring dan merdu Bu suaranya. Apa sih nih, Jong? Lanjutkan Bu. Kalau nggak ngerti, tanya. Apa? Bu, Ibu. Iya, Apa? Tadi kalau errornya itu berarti bikin akun baru aja, Bu? Iya, paling aman seperti itu. Jadi diingat-ingat, nanti kalau ada kejadian yang pengalaman yang paling berharga itu kalau ngerjain banyak error, itu yang paling berharga. Kalau mulus terus nggak enak, soalnya kita nggak bisa tahu kasusnya bagaimana. Seperti saya tadi kan, seperti itu. Saya coba, saya cari padahal sudah ada, tapi nggak muncul. Ya itu tadi akhirnya solusi, the last optionnya yaitu tadi harus ini ya. Oke Bu. Bikin baru. Udah, transaksi 12 selesai kan? Intinya transaksi 12 kalau ada job posting. Sudah. Kalau sudah bikin baru, misalnya PC dengan spek tertentu, spek A, spek B, baru speknya itu dimasukkan ke nama barang. Ini KKP STD itu bikin sendiri itu. Ternyata untuk memodif itu butuh waktu 5 hari. Ya sudah. Tulisan tersebut akan diselesaikan ke produk berikut. Jadi gini, kamu bayangin aja. Kamu punya beli sepeda motor dengan merek tertentu ya, saya nggak tahu. Lah kamu pingin modif kan? Iya Bu. Nah, biaya modif itu misalnya 1.200.000, kebetulan di soal kan biaya modifikasi 1.200.000 untuk 10 kuantitas kursi sama meja. Sepeda kamu modif. Nah, setelah kamu modif ada namanya pesanan baru, mungkin pihak tokonya, wah ini modifnya kok bagus, udah saya masukkan juga, siapa tahu ada pelanggan lain yang menyukai mirip ini. Berarti tak masukkan di nama barang baru, namanya ini KKP STD MK lah, seperti inilah. Contoh ini ya, yang atas nih kursi kantor tipe STD 012. Dia bikin baru KKP STD pesanan. Punyamu misalnya Honda Vario, standar. Terus ada nama baru lagi karena sudah dimodif, Honda Vario modif tipe X misalnya gitu. Honda Vario modif tipe Y ya, itu namanya new item. Sesuai pesanan. Ya, itu namanya. Jadi kamu desain dulu di job costing. Kalau sudah jadi baru dinamakan kursi kantor tipe STD 012 diganti KKP STD pesanan.
Meja kantor 022 diganti namanya MK022 pesanan. Seperti itu. Bikinnya MK022 ini dari mana? Ya, dari atas ini, meja kantor tadi disingkat aja. Seperti itu. Udah? Bisa bayangkan ya. Kalau direkam malah syukurlah. Oke, selanjutnya. Kalau sudah sekarang ngomongin yang masalah ini. Bayar listrik. Apa? Yo. Silakan. Iya, Pak Rio. Oh, yang MK KKP itu inputnya tadi di mana, Bu? Inputnya, kalau mau input, itu artinya kan bikin nama barang yang baru ya, Rio. Buat barang baru kan, istilah bahasa Inggrisnya new item. Berarti kamu bikin barang baru, namanya barang dan jasa. Buat baru, klik baru. Di situ nanti kamu buat baru isi seperti ini, KKP, STD. Ini dapat dari mana, Bu? Ya dari sini, dari soal di tabel ini kelihatan ya, di tabel ini. Nah, ayo nggak boleh lo ya ngomongnya, Ahmad Rivaldi, nggak boleh ya. Ya, KKP, STD pesanan. Ya, ini dapat caranya nginput seperti ini. Ini ada kode produk di accurate nomor barang. Nama produk di accurate keterangan. Sub barang dari KK itu dari induk barang. Kategori furniture masuk di kategori. Gudang default masuk di gudang default. Sudah? Paham, Rio? Ya, Bu, tahu paham ya. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, meja kantor juga sama. Meja kantor, ini keliru, ini kurang lengkap benar. MK 0222P. Ganti tulis menjadi sorry. Oh ini deng. MK 022P, MK 022 pesanan, sub barang MK furniture barang. Ini sesuai dengan yang ada di tabel. Sudah selesai. Sekarang tugasmu adalah, kalau sudah selesai di refresh ya, perbarui. Setelah itu kalian mau bayar listrik. Kalau bayar listrik, ya, kamu masuk ke cashbank. Di sini, di cashbank, lalu masuk bayar ya, pembayaran kan, bayar, kemudian paid from. Di mana ini bayarnya Bank Mandiri, sesuai dengan soal ya, transaksi 13. Tanggal 18/04/2016. Memonya adalah pembayaran listrik, air, telepon. Oke. Nomornya di sini, ya, masukkan beban listrik, air, telepon, listrik. Nah ini, isi di sini 1 juta tanpa titik ya, 115.200. Namanya listrik. Kemudian lagi dicari di kaca pembesar nih ya. 6103 beban listrik jumlahnya 415313, namanya air. Kemudian lagi 6103 511150 tuh. Telepon, telepon. Nah, seperti ini. Dilihat, amount kalkulatornya ditulis sudah seperti ini. Oke. Dengan nomor voucher PYMT 1624. Sampai di sini ada yang tanyakan?
Jadi kalau mau bayar listrik, air, telepon masuk sini. Disuruh bayar di Bank Mandiri. Namanya bayar listrik, air, telepon. Oke. Ada yang tanyakan? Ini mudah, ini yang paling mudah ini. Oke, udah disimpan tutup ya. Saya simpan. Dah, selanjutnya transaksi nomor 15. Transaksi 14. Menyimpan transaksi detail pembayaran. Jadi gini, tadi bikin pencatatan untuk pembayaran listrik, air, telepon melalui beban. Setelah dimasukkan di situ ya. Lalu selanjutnya gimana sih caranya apabila terjadi pembayaran secara rutin tiap bulan kan bayar listrik, telepon, air itu rutin. Itu kita nggak usah bikin lagi, itu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan. Caranya masuk ke daftar ya, menyimpan ya, memorize transaksi, daftar, kemudian kas bank, dari sini pembayaran, dicek di sini 1 April sesuai ya. 1 April 2016 sampai 18/04/2016. Ya. Masuk ini. Sudah muncul. Ini ya, muncul. Jangan lupa ya kalau nyimpen nomor pakai NIM, nama, kelas ya. Jangan nama aja ya. Ada yang iseng, maksudnya masuk tapi bukan dari kelas lain, ya nggak apa-apa. Silahkan kalau pingin kepo, pingin tahu, nggak masalah. Nah ini sudah keluar kan ya. Ini intinya mau nyimpen transaksi yang sudah dipakai. Jadi kamu mau nyimpen tiap bulan saya bayar listrik, air, telepon Bu. Masa tiap bulan saya harus bikin seperti ini? Enggak, kamu bikin sendiri, disimpan, memorize transaksinya disimpan. Nah, lalu muncul nih ya total, lalu ini simpan transaksi, memorize-nya nomornya berapa ini? M001 sesuai perintah. Description-nya adalah pembayaran dan listrik, air, dan telepon. Oke. Selesai. Simpan transaksi, simpan, tutup. Sudah. Lalu selanjutnya, kita lihat klik simpan transaksi. Jadi di sini ada cashbank, pembayaran. Lihat di sini Bank Mandiri. Ini ada salin transaksi. Ini misalnya mau muncul lagi kan? Ini fungsinya gini, Bu, bulan depan tuh saya harus bayar. Gimana caranya? Saya nggak usah bikin seperti itu tadi satu persatu. Caranya masuk aja di pembayaran. Bayar kemana? Ke Bank Mandiri. Transaksinya yang sama dengan yang kemarin yang saya pakai. Berarti kamu buka yang sudah kamu salin transaksinya. Nah ini dicentang, muncullah seperti ini. Tinggal kamu nanti tinggal ngerubah listriknya berapa, airnya berapa, diganti sesuai dengan berapa besar yang dibayarkan. Itu seperti itu. Ya. Oke. Nah, fungsi memorize ini atau menyimpan detail transaksi itu memudahkan kalian agar kita tidak perlu menginput akunnya berulang-ulang. Jadi nggak usah diulang-ulang. Pakai ke situ. Ya. Tuh, selesai. Oke. Transaksi 15 loh, kurang 2 loh. Cepat. Nanti kalau ngerjakan cepat ya. Kalian ada record toh? Transaksi pekerjaan pesanan yang tadi.
Jadi tadi ada pihak vendor sudah membuat meja dan kursi. Sekarang lagi proses. Masa pembuatannya 5 hari. Ternyata sekarang tanggal 1 hari itu tanggal berapa nih? Oh, 14, 15, 18, 4 hari apa 5 hari itu dia masih ngerjakan ini 30% ini. Coba lihat. Ini bisa juga digunakan untuk perusahaan developer, jadi perumahan ya, properti. Kalau ada dia bikin rumah, kemudian rumah tipe 70 misalnya, masih ngerjakan 70%, 30%, ini banyak dipakai. Ini juga dipakai juga ini, aplikasi ini di properti juga dipakai. Nah, ini caranya masuk ke aktivitas, ya, ini ngerjakan transaksi nomor 15. Activity, kemudian aktivitas, pembiayaan pesanan, kemudian penyelesaian pesanan. Ya, nomor pesanannya berapa? Diisi di sini. Pesanan 14 April. Tanggal selesainya 19.04.2000, ya, totalnya 8.100.000, ya. Ini nomor pesanannya JC, kemudian tanggalnya 19 April, akun pembiayaannya ini persediaan dalam proses. Masukkan nomor barang. Apa? KKTP STD. Ini pesanan. Jumlahnya 5. Dikerjakan berapa persen? Masih 30%. Kalau 30% berarti kalau 100, ya, kalau 100 dia totalnya 1.620.000 karena dia mengerjakan 30%, berarti nilainya masih 486, ya. Kemudian KKP STD MK 002, meja kantor 02. Nah, ini 5, satuannya nggak ada, 70%. Sudah selesai. Ada yang tanya kan? Ini udah direkam. Kalau direkam insya Allah bisa kalian, kalau sudah ngikutin. Kalau sudah oke. Yes, oke. Jadi apa sih fungsinya aktivitas? Saya ulang ya. Fungsinya activity, job costing, pembiayaan pesanan, ya, lalu penyelesaian. Artinya, kalau pembiayaan pesanan di sini kamu mencatat berapa nilai atau jumlah pesanan yang sesuai dengan order, yang perkecualian. Kalau misalnya saya minta sepeda motor ini dimodif ya, ganti ban, ganti apalagi ya, saya nggak ngerti, itu butuh berapa hari? Oh, butuh 1 minggu lah. Pada saat ngomong 1 minggu itu kita masuk ke penyelesaian pesanan. Di penyelesaian pesanan diisi 1 minggu, hari ketiga sudah berapa persen? Sudah 60%, hari ke-6 70%, itu main di situ terus berulang kali. Bu, kalau ini sudah, saya masuk lagi Bu, penyelesaian. Itu bisa nggak Bu? Bisa. Nanti bisa dilanjutkan. Itu berarti 70%. Nah, sekarang masuk ke terakhir. Transaksi 16. Jadi gini, di transaksi 16 itu seorang manajer memutuskan bahwa harga jualnya semua produk itu naik 7% dari harga jual sebelumnya. Yang semula dihargai ada yang 100.000, 220.000, 135.000, semua overall all item
itu naik menjadi 7%. Nah, bagaimana caranya semua produk yang dijual itu naik 7% dari harga jual semula? Caranya masuk ke persediaan, kemudian ya masuk ke penyesuaian barang. Di sini. Di sini kamu tulis penyesuaiannya tanggal 20 April. Nah, nomornya SPA strip 16 sesuai ya. Sudah. Ini ya, inventory adjustment. Nah, di sini kamu cari sebentar. Nomor pesanan, tanggal pesanan. Sebentar, ada yang ditanya, nanti saya terlalu jauh panjang kamu nggak ngerti. Blind wis. Gimana, Rek? Halo. Halo semua. Halo Bu. Dipahami nih Bu. Gimana? Aku nggak tak teruskan dulu ya, pasien kamu. Halo Bu. Saya ngomong panjang nanti nggak ngeh. Gimana? Iya benar juga Bu. Oke, silakan. Saya stop dulu. Gimana? Saya nanti mungkin untuk berikutnya lebih banyak ke sharing ya. Sharing dalam artian kita discuss ya. Karena kesepakatan di awal itu memang setelah UTS itu ada tugas teamwork yang satu kelompok 3 orang. Saya minta kamu materi 5 sama 6 ya. Tapi saya pilih mempresentasikan, saya butuh presentasimu. Kalau belum presentasi artinya saya anggap nggak ikut UAS gitu loh. Oke? Waktunya bisa bebas. Silakan. Ada yang tanya kan? Bagaimana? Kurang jelas Bu, kurang dengar soalnya. Loh, kok iso ya? Saya suaranya keras loh. Ribut soalnya tadi Bu. Di mana? Di tempatmu ribut? Di Aldo. Ada yang on mic Bu tadi. Iya, gitu. Ya nggak apa-apa, udah gini aja. Sementara ini dulu yang bisa saya berikan. Nanti cukup di sini, nanti pertemuan berikutnya kita lebih banyak ke sharing ya. Sharing, silakan yang jelas nanti teamwork ya. Kamu kasus yang ngerjakan ini diulang aja, yang materi 5 sama 6 dulu deh. Tujuhnya saya pending dulu. Nanti semakin sulit. 5, 6 aja udah cukup ini. Ini kalau nggak, silakan. Kalau nggak ngerti bisa di-sharing. Hari apa ya? Terus yang besok AS Adoption. Yang maaf ya, saya tak nyela sebentar untuk AS Adoption. Tugasnya sudah selesai belum? Kan sudah saya kasih tugas banyak itu. Silakan mau sharing, silakan. Kita ngobrol lebih banyak ke sharing. Ya. Apa Rio? Tadi ada yang tanya Rio kah tadi? Ini yang materi 6 yang nomor 16 kayak agak banyak Bu. Iya memang kan saya bilang semakin sulit. Iya. Makanya begini. Kalau saya materi 6 udah tak kasih ya. Itu kamu pelajari yang nggak ngerti takon, ya. Terus kalau ditanya kenapa sih ibu nggak ngasih videonya,
Ya memang sengaja nggak saya kasih video, biarin. Kalian biar perhatikan. Ini kenapa boleh minta kirim ulang materi 5, Bu? Kayaknya sudah deh materi 5 ya di Classroom, di Siakat, di WA juga iya. Ini kayaknya nggak mencermati deh. Ya nanti tak kirim lagi deh materi 5 sama 6. Ya. Oke. AS Adoption siapa yang sudah selesai? Atau mungkin lupa, terlena ya, barengan sama libur ini. Sudah? Ada yang tanyakan? Untuk kelompoknya bebas kan, Bu? Bebas 1 kelompok 3. Bu, kapan libur? Jangan tanya kapan libur. Bu, kapan bisa tatap muka? Insya Allah, kalau nggak ada halangan, di semester depan, semester berikutnya, semester ganjil ya. Semester ganjil ya? Itu kalian semester 3 ya, kalau nggak salah. Itu ada perkuliahan dengan menggunakan hybrid ya. Jadi separuh online, separuh offline, seperti itu. Untuk semua fakultas. Karena tinggal masih proses pembelajaran. Ya dikit sudah ada tatap muka lah ya. Udah vaksin semua nggak, Bu? Kalau dosen sudah vaksin semua dong. Saya sudah lama vaksinnya Maret, sudah lama. Kalian sudah belum? Kalian sudah UAS belum? Sudah vaksin belum? Atau yang lain? Belum. Kan biasanya pakai ini. Apa? UASnya Juli. UASnya Juli. UASnya Juli, oke? Yang nanti akan dijadwalkan dengan Kaprodi ya. Oke, saya siapkan wajahmu di mana? Ahmad Rio, kamu makan apa Ahmad Rio? Kok enak banget kayaknya ya? Sagu. Makan mana, Bu? Biasa makan manusia itu, Bu. Kalian belum kalian kan sudah umur 18 tahun ke atas. Mestinya kan sudah dapat bagian vaksin loh di rumah, di puskesmas kan bisa daftar diri pakai KTP kan? Nggak ada uang, Bu. Duh, nggak ada alasan orang vaksin nggak pakai uang kok. Gratis, ayo ketahuan deh. Ayo, ayo jangan bohong. Vaksin ya. Katanya kalau divaksin jadi zombie ya, Bu. Kapan? Jadi titan. Zombinya yang bagaimana? Cari Bu. Zombie darat. Oke. Tak foto ya. Satu. Bu, yuk Kak on cam, Bu. Ini belum mandi, Bu. Ya, sing gak on cam gak absen lah wis ah. 1. Slide 1. Diem rek yo. 2 3 slide 6 3, 4. Ada yang masuk ini nggak saya terima ya. 4 Fidelis. 5 Boy, Charno wis enggak on cam Bapak wis. 6 sebentar, terakhir ya. 1 2 Wayu ini paling udah ada yang lemes, belum makan. Ada yang sudah makan lapar lagi ya. Belum makan, belum makan. Lapar, Bu. Kamu kalau ada masalah akademik ngomong ya. Ada yang orang tua yang kontak saya, WA saya membahas masalah anaknya itu malah kalau suruh belajar online gini males. Nggak nggak ngerti nggak paham. Tapi nggak apa-apa nanti semester depan ya kita saya nih loh nggak pernah ketemu wajahmu juga nggak pernah, cuman gini toh ya. Itu, Bu. Ada yang ulang tahun, Bu. Siapa yang ulang tahun? Nggak tahu, Bu, itu, Bu. Pasti ada lah, dari sekian banyak itu pasti ada. Ada, Bu, ada. Andri. Oke deh, ya wes saya akhiri dulu. Selamat malam. Assalamualaikum dan terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Salam, Bu.